Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali di podcast Senyong, podcast kita semua bersama saya, Ari Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali di podcast Senyong, podcast kita semua, masih bersama saya, Ari Wibowo. Dan kali ini podcast Senyong saya hanya mengantarkan saja. Pemirsa, Kabupaten Tegal menjadi salah satu kabupaten percontohan dalam rangka penanganan limbah timbal di Indonesia. Dan di Kabupaten Tegal memang banyak sekali limbah timbal karena ada industri pengolahan logam khususnya di daerah Pesarean, Kecamatan Adiwerna. Nah, dalam rangka sosialisasi penanganan bahaya limbah timbal inilah Kabupaten Tegal dalam hal ini tetapi menugaskan kepada Forum Anak Kabupaten Tegal untuk mengikuti pelatihan, mengikuti bintek sosialisasi penanganan bahaya timbal di Kabupaten Tegal. Tempatnya di Bandung beberapa waktu yang lalu, yang diikuti oleh 2 kabupaten. Salah satunya adalah dari Forum Anak Kabupaten Tegal. Nah, setelah bintek mereka mendapatkan tugas untuk membuat podcast tentang bahaya timbal. Dibagi dalam beberapa kelompok dan mereka sudah melaksanakan tugas difasilitasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tegal. Nah, podcastnya sekarang akan kita ikuti bersama-sama dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam rangka sosialisasi bahaya timbal di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tegal. Saya hanya mengantarkan dan selamat menikmati podcast hasil karya anak-anak kita, Forum Anak Kabupaten Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Rozak dan di sini kita bakal membahas tentang timbal. Di sini saya nggak sendirian, di sini ditemani oleh Mbak Siti. Kak Siti aja deh. Masih muda soalnya. Silakan Kak, kenalin dulu. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya kenalin aku Siti Mastoro. Di sini aku diajak sama Mas Rozak nih buat sedikit ngobrolin tentang timbal. Pasti penasaran kan? Ya, nih timbal nih. Ini menarik sebenarnya. Nih, timbal itu apa sih, Kak? Nah, timbal itu sebenarnya logam yang berbahaya. Oh, logam beracun. ya. Yang warnanya tuh abu-abu mengkilat. Nah, biasanya tuh timbal ini berasal dari pengolahan limbah. Pengolahan limbah seperti kayak daur ulang aki bakar. Aki bakar. Dan dicat juga ada timbalnya. Dicat ada? Iya, dicat. Dicat ada. Masuknya gimana? Diminum apa gimana? Ya enggak dong, kali cat diminum. Iya. Iya kan? Gimana? Setiap cat tuh kan ada kandungan timbalnya ya. Iya. Jadi enggak semua cat sih. Enggak semua cat. Karena dalam cat tuh kandungan timbalnya kan berbeda-beda. Nah, kalau kandungan timbalnya lebih banyak dari batas takaran yang udah ditentuin, itu bahaya. Oh. Kalau masih di bawah batas takarannya itu ya masih aman-aman aja sih. Oh, ada batasnya. Batasnya ada. Berapa itu? Ada. Kalau batasnya udah ditentuin Berapa, nih, ya? ada 90 ppm atau 0,09 gram. Nah, kalau udah lebih, kalau itu 90 ppm aja itu udah bahaya, apalagi kalau lebih kan. Waduh, iya bahaya banget ya. Jadi, waduh, makanya cat di sekitaran itu banyak ya, apalagi di daerah Tegal itu orang ngecat mulai dari logam, dari mebel semuanya pakai cat. Nah, yang paling berbahaya yang mana nih Kak? Kira-kira? Semua cat sebenarnya sama aja sih, cuman kayaknya lebih banyak yang pakai cat semprot-semprot gitu nggak sih? Yang cat semprot gitu kan kebanyakan. Kehirup ya? Iya. Gitu ya? Apalagi orang warnanya lewat mengkilap-mengkilap. gitu ya? Emang hasilnya bagus sih, berarti itu ada timbalnya ya?
dan besar gitu ya. Ya, Sangat berbahaya. tergantung seperti yang aku bilang tadi. Kan kalau udah lebih dari batas yang ditentuin tadi itu udah bahaya. Oh, bahaya Kalau- banget. mm. Jadi makanya itu cat emang baunya itu menyengat sekali ya teman-teman. Apalagi kalau kehirup tuh memang rasanya sangat-sangat. Apalagi kalau kehirup anak-anak tuh. Waduh, Kayak- iya anak-anak tuh iya betul. Gimana kalau anak-anak anak-anak? kan tuh orang yang mudah banget ya, rentan banget lah itu keracunan timbal, apalagi kalau kalau timbalnya tuh ada di cat semprot, Waduh, di iya. anak-anak. Tuh, Makanya anak-anak itu bandel banget kalau dia main itu kok nggak mau ya. Iya. Padahal itu udah tahu berbahaya teman-teman. Waduh, kan mereka nggak tahu ya, cuma seneng-seneng doang, padahal tuh Ya cat kan, tuh anak-anak main gitu kan Iya. seneng. Jadi Mm. timbalnya itu paling banyak di cat apa di akhir yang tadi tuh. kalau aki kan anak-anak Sama kurang aja ya tahu kayaknya kan. ya? Iya, Iya. tapi kalau di cat tuh anak-anak suka banget kan, apalagi semprot-semprot, terus dihirup bisa nyebabin IQ-nya menurun. Waduh. Sama pertumbuhannya tuh terhambat. Terhambat. Jadi bahaya banget ya teman-teman. Waduh. Iya. Ini harus gimana ya? Orang-orang tua sih ini yang harus apa ya? Dia itu menjaga lah minimal lah. Iya, minimal kalau mau ngecat ya para orang tua, apalagi mau ngecat mainan anak-anak yang semprot gitu, lihat dulu lah label catnya bebas timbal apa enggak. Lebih baik tuh milih yang bebas timbal. Oh, Mm-mm. jadi seperti itu ya. Timbalnya itu, waduh, ternyata dicat ada. Iya. Kalau menurut Mas Rozak sendiri nih, dari tadi kita ngomongin tentang cat yang ada timbalnya, Kenapa? untuk seorang Seorang apa? aduh, untuk yang kita ini nih, Oke, kayak ya buat kesadaran kita sendiri, cara mencegahnya itu gimana dari kita sendiri. kalau orang yang sudah gede nih ya, mungkin ya bisa lah kalau ada orang ngecat, nyemprot, kan menghindar, bisa. Atau ya tadi pilih cat, kalau mau ngecat pilih cat yang nggak ada timbalnya. Betul. Nah, cuman kan anak-anak nih. Nah, iya. Nah, ini kesadaran orang tuanya ini yang harus ditekankan. Betul banget. Masalahnya kalau nggak seperti itu terus-menerus kan bahaya, ya kan? Iya. Oke, jadi kesimpulannya begitu ya teman-teman. Timbal ini sangat berbahaya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Berhubung kita ini waktunya terbatas, mungkin cukup sekian dulu. Saya Rozak dan teman saya Kak. Siti Masturo. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sejahtera. Bye-bye. Halo guys, kembali lagi bersama kita Inta di Intan Nahdi Podcast. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Nahdi Hidayat, biasa disapa Nahdi. Aku dari Forum Anak Slawi Ayu Kabupaten Tegal. Dan aku nggak sendirian dong pastinya. Aku ditemani oleh my partner. Siapa di sana? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Seri Intan, biasa dipanggil Intan. Aku tergabung dalam Forum Genre Kabupaten Tegal dan juga Duta Genre Kabupaten Tegal. Halo Kak Intan. Halo juga Kak Nahdi. Oke Sobat Intadi semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu bahaya timbal yang diakibatkan oleh limbah baterai dan akan dijelaskan secara rinci oleh Kak Seri Intan. Oke Nahdi, terima kasih atas kesempatannya begitu ya yang Iya. diberikan oleh aku. Wah, pembahasan kali ini tuh menarik banget ya teman-teman mengenai timbal limbah gitu, limbah timbal gitu ya. Nah, oke teman-teman semuanya, kalau misal kita membahas limbah timbal ini, yang terfikirkan dalam otakku tuh lebih ke efek samping atau bahaya timbal tersebut nih di. Nah, oke, supaya teman-teman semua lebih gampang dan juga mempunyai gambaran begitu ya mengenai timbal ini. Nah, aku contohkan aja mengenai perusahaan yang memproduksi limbah timbal, baterai elektronik, dan baterai umum lainnya ya teman-teman. Nah, ternyata nih Nahdi, perusahaan ini tuh proses produksinya belum memenuhi standar keamanan nih Di. Dan yang lebih parahnya lagi nih Di,
masih membuang limbahnya itu belum benar atau masih sembarangan juga. Wah, ini justru yang menjadi konflik permasalahan dari kita nih, Di. Betul. Nah, untuk teman-teman semua, kenapa berbahaya? Karena limbah yang terjadi atau limbah yang dibuang dari baterai itu akan mencemari tanah di sekitar lingkungan pabrik, teman-teman. Nah, kalau misal sudah tercemar, otomatis kualitas airnya itu sendiri pun akan ikut tercemar juga. Apalagi nih, Di, kalau misal airnya itu sendiri digunakan atau dikonsumsi untuk masyarakat untuk diminum lagi. Wah, bahaya banget ya, teman-teman. Serem banget lah ini. Oke Kak Intan, betul banget yang dikatakan Kak Intan tadi ya Sobat Intadi. Dan kebanyakan dari kita itu masih belum tahu cara membuang limbah baterai yang benar itu seperti apa. Dari Kak Intan sendiri nih, langkah yang benar untuk membuang limbah baterai itu seperti apa ya Kak? Oke teman-teman, para Sobat Intadi di rumah, yuk catat poin-poin pentingnya ya. Dan juga jangan lupa tulis nih teman-teman, dengerin juga ya. Nah, yang pertama teman-teman semua bisa memisahkan, memilah, ataupun menjual, ataupun juga memberikannya nih teman-teman kepada tukang rongsok pun juga boleh, ataupun langsung ke pengepul. Nah, nanti dari pengepul itu sendiri akan dijual lagi atau diberikan kepada industri pengolahan limbah B3 teman-teman. Nah, B3 itu bahan berbahaya beracun. Siap Kak Intan. Oke Sobat Intadi semua bisa dong ya mulai mempraktikkan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan Kak Intan. Oke, yang terakhir nih Kak Intan, apakah ada saran yang ingin dibagikan kepada semua Sobat Intadi? Wah, tentu ada dong Nahdi. Yuk para Sobat Intadi di rumah, mari kita menjadi pahlawan lingkungan dengan penggunaan bebas timbal limbah teman-teman. Salah satunya dengan cara apa? Dengan memakai baterai ulang dengan bebas timbal yang lebih rendah teman-teman. Dan jangan lupa pilih barang elektronik yang mempunyai baterai kandungan lebih rendah dan tentunya aman lingkungan teman-teman. Nah teman-teman semua, ini merupakan salah satu langkah kecil dari kita untuk bisa melindungi dan menjaga bumi kita. Oke, terima kasih Kak Intan. Sama-sama Nahdi. Atas wawasan dan juga saran yang sangat berharga. Oke Kak Intan, mungkin cukup sampai sini saja ya pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan podcast Intadi di podcast selanjutnya agar Tegal bebas timbal, Tegal menggelegar. And bye, see you next time di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih sama aku Kamal di Kams Podcast. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini aku ditemenin oleh Mbak Salma nih dari Duta Genre. Mbak Salma, tak kenal maka tak sayang. Boleh nih kenalan sama teman-teman di rumah. Oke, baik Kamal, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Salma Danis Ara Prasetyo dari Duta Genre Kabupaten Tegal tahun 2022. Wih, Mbak Salma nih Duta Genre guys. Kalian harus mengikuti jejak beliau supaya menjadi remaja yang aktif. Oke Kak, aku mau tanya nih. Kemarin kan aku baca berita di tribunjateng.com. Katanya pemerintah Kabupaten Tegal tuh sedang menjalin kerjasama ya dengan UNICEF. Betul nggak sih Kak itu? Iya, betul banget Kamal. Jadi kemarin di Grandian Hotel Slawi, tepatnya tanggal 22 Mei tahun 2023, itu pemerintah Kabupaten Tegal bersama UNICEF mengadakan sebuah acara di mana situ itu untuk mengurangi bahaya timbal pada anak. Di situ acara itu dihadiri oleh masyarakat setempat, perwakilan OPD se-Kabupaten Tegal, lalu remaja. Kebetulan aku juga hadir sebagai Duta Kabupaten Tegal dan juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tegal, yaitu Ibu Umi Aziza. Wih, berarti acara yang sangat besar ya Kak? Iya, ya. Kebetulan Kabupaten Tegal ini sedang menjadi prioritas utama tentang bahaya timbal di nasional ini gitu. Oke. Daerah yang menjadi prioritas itu kenapa Kak maksudnya? Ada apa sih di daerah itu? Maksudnya mungkin kenapa ya? Jadi Kabupaten Tegal itu, di Kabupaten Tegal, kecamatannya di Werna, tepatnya di Desa Pesarean itu ada pencemaran timbal gitu. Ada pencemaran timbal yang dimana limbah-limbah pabrik itu dibuang ke tanah kosong di Desa Pesarean, yang mana timbal itu mencemari lingkungan setempat. Limbah itu dikelola oleh masyarakat
masyarakat. Oh, mata pencarian. Iya, Oh, menjadikan iya. mata pencarian seperti pelebur logam, Oke. pelebur aki bekas seperti itu. Yang mana kalau misalnya tidak diolah dengan bijak, Mm-mm. itu malah berbahaya untuk Oke. dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Anak-anak apalagi ya. Iya. Tadi kan peleburan, berarti itu kayak logam dibakar ya kak. Iya. Dan itu bahayanya apa aja kak? Jadi timbal itu berbahaya sekali ya untuk Mm-mm. kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak. Mm-mm, Bisa apa aja? menyebabkan stunting pada Wih, anak. stunting Iya. itu kan salah satu penyebab tingginya terhambat ya kak pada Iya, anak. jadi stunting juga sedang menjadi prioritas nasional Oh, saat ini Kak, sedang iya, iya. digencar-gencarkan untuk diturunkan. Oh, angkanya. bagus ya ya. Nah, lalu bisa merusak syaraf IQ, kita. IQ, IQ juga iya. Selain syaraf, ada. EQ Oh, juga menurun bisa ya. menurun, menghambat perkembangan EQ anak. Oke oke oke. Lalu bisa sampai menyebabkan kematian. loh. Hah? Serius kak bisa sampai kematian? Wih, berarti timbal ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Iya. Dan untuk cara pencegahannya nih kak, biar teman-teman di rumah tuh tahu gimana nih. Oke, jadi kita mencegah ya, Iya, mencegah daripada mengobati mengobati ya maksudnya itu. Nah, jadi itu terutama untuk yang pekerjaannya nih sebagai pelebur tadi ya. pelebur logam, pengelola aki bekas Iya. itu yang pertama yang pasti menggunakan APD yang lengkap. Iya, sangat Kalau setuju. kita Iya bekerja betul. di Biar aman ya. peleburan logam itu. Dari Jadi dari ujung rambut Rambut sampai sampai ujung kaki. kaki itu Oke. harus memakai APD yang APD. lengkap. Pakai topi, pakai kacamata, Masker juga. masker, sarung tangan, Lengan baju, panjang, lengan iya, panjang, oke. celana panjang, Mm-mm. lalu sepatu Satu itu. boot iya Dan itu. sterilisasinya pasti kita harus menjaga kebersihannya pada saat bapak-bapak nih yang Yang khususnya bekerja ya. bekerja sebagai pelebur logam, pulang-pulang jangan pulang dulu, mandi dulu Mandi di dulu di situ, dibersihin iya. dulu badannya, Biar nggak bawa ganti penyakit ya. bajunya, Iya, betul. Jadi ke rumah itu Udah dengan bersih. keadaan bersih, tidak membahayakan keluarganya. Anak-anaknya ya. Gitu. Lalu ibu-ibu di rumah yang punya anak kecil terutama, kalau misalnya anaknya habis main disuruh cuci tangan dulu. Iya. Nah, Sangat kalau setuju. mau makan kan biar tangannya bersih, Bersih. terhindar dari Kuman, bakteri. Siapa tahu anaknya main di luar, ternyata permainan itu ada yang mengandung Timbal, iya iya iya. Itu kalau misalnya nggak cuci tangan kan berbahaya Bahaya sekali ya. iya. Nah, jadi suruh rajin cuci tangan gitu. Oke. Dan yang keempat itu kalau ibu-ibu di rumah, yang ibu rumah tangga apalagi ya, itu rumahnya Rajin-rajin, sering iya. disapu Iya, Bu, betul. biar kotoran bakteri-bakterinya itu juga hilang Hilang, gitu. Jadi oke. rumah tetap bersih. Siapa tahu ada yang membakar sampah dan sampahnya itu mengandung betul. timbal, asapnya masuk ke rumah gitu kan. Apalagi kalau misal di rumah ada anak kecilnya tuh Iya, berbahaya iya, iya. sekali. Iya, gitu. sangat betul. Yang pasti menjaga kebersihan Kebersihan itu sih. penting ya. Ya, Iya. penting banget. Oke kak, terima kasih ya atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast kedepannya. Mari kita wujudkan Tegal bebas timbal, Tegal menggelegar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Hanif Wicaksono di podcast Kereta, Kreasi Remaja Tuai Aksi Nyata. Teman-teman semuanya berbicara mengenai lingkungan nih dan isu-isu yang sedang urgent terutama di Kabupaten Tegal gitu kan, tentang bahaya limbah, kemudian limbah dan cara penanggulangan limbah gitu kan, serta dengan perusahaan pengelolaan limbah gitu kan. Nah, di sini kita kedatangan tamu spesial, ada Mbak Nisa. Halo. Nah, Mbak Nisa ini merupakan salah satu pelaku pengusaha pengolahan limbah B3 gitu ya Mbak Nisa. Kita kali ini akan berbicara ya seputar hal tersebut aja Mbak Nisa, untuk menambah pengetahuan kita semuanya gitu. Mbak Nisa, yang pertama aku mau tanya nih Mbak Nisa, ada nggak sih Mbak Nisa nih kan selaku pengelola pengusaha pengolahan limbah gitu kan. Iya, betul. Nah, ada nggak sih cara supaya limbah tersebut tuh tidak membahayakan bagi lingkungan sekitar dan dapat dimanfaatkan dengan baik kayak gitu? Oke, yang pastinya sih kita harus mengikuti regulasi yang berlaku ya, dengan mengikuti standarisasi bangunan perusahaan itu, Mas Hanif. Oke, berarti memang setiap perusahaan tuh memang ada regulasinya gitu, Iya. aturan-aturan tertentu gitu kan. Nah, khususnya nih untuk di perusahaannya Mbak Nisa sendiri gitu kan, sama nggak sih sama dengan perusahaan-perusahaan lain atau memang ada yang membedakan? Khususnya bagaimana sih regulasi tersebut di perusahaannya Mbak Nisa itu sendiri? Oke, jadi standarisasi perusahaan itu ada 3 ya. Jika perusahaan tersebut menghasilkan limbah cair, kita harus punya IPAL. Oke. 2, jika perusahaan tersebut menghasilkan limbah padatan, kita harus punya TPA dan TPS. Dan yang ketiga, jika perusahaan tersebut menghasilkan emisi, kita harus punya cerobong asap.
Oke, ada IPAL, terus TPA TPS dan Cerebong Asap gitu ya. Iya. Itu mungkin agak sedikit asing gitu ya di telinga teman-teman semuanya, dan saya juga termasuknya di Manisa. Boleh dong dijelaskan kayak apa sih itu tadi, ada IPAL, kemudian Cerebong Asap dan lain sebagainya? Oke, jadi aku jelasin yang IPAL dulu ya Mas Hanif. IPAL itu kepanjangannya instalasi pengelolaan air limbah. Itu kayak bentuk tabung gitu loh. Jadi pas produksi kan menghasilkan limbah cair itu kita nggak boleh buang langsung dari pabrik. Kita harus olah dulu dengan berbagai prosesnya seperti penetralan pH dan penjernihan air, dan kalau udah aman kita baru boleh buang limbah tersebut entah ke sungai atau ke air laut. Dan yang kedua itu ada TPS. TPS itu kepanjangannya tempat penyimpanan sementara. Nah ini tuh buat limbah B3. Dan yang ketiga itu cerobong asap. Cerobong asap itu gunanya ya buat biar asap-asap itu ada jalur keluarnya dan nggak sembarangan keluar. Oke, jadi memang asap pun itu nanti disaring lagi, ada yang debunya gitu-gitu mungkin ya. Iya, Oke, jadi ini semakin penasaran nih saya gitu kan, prosesnya gitu dari yang misalkan kayak bentuk awalnya mungkin aki bekas, baterai bekas gitu, sampai nanti diproses, dikelola sampai tidak berbahaya, itu gimana prosesnya Mbak? Boleh diceritakan nggak sih? Oke, jadi pertama itu kita sortir dulu ya Mas Hanif, barang yang mau kita leburin dan yang nggak bisa dileburin. Nah setelah udah terkumpul, kita tuh ditaruh di tempat peleburan. Nah setelah udah lebur, jadi cair kan, kita tuh cetak di cetakan supaya menjadi padatan-padatan. Nah di proses itu kan ada emisi kan, emisinya itu nggak cuman emisi asap-asap doang, tapi itu ada debu. Nah di fungsi cerobong asap itu ada filternya, jadi debunya itu nanti difilter, asapnya itu keluar dari fly ash. Nah nanti yang debu-debu itu terkumpul dan turun di bottom es. Nah nanti kalau udah terkumpul, debu-debu itu kita kemas dan kita taruh label dan kasih simbol-simbol, lalu kita simpen di TPS. Dan kenapa sih harus disimpan di TPS? Karena kalau kita asal buang, selain mencemari lingkungan, kita itu ada dampak bahayanya, kayak timbal-timbal itu bisa terakumulasi di dalam tubuh kita, di darah, dan bisa mempengaruhi organ-organ lain. Untuk lebih lanjutnya itu bisa ditanyain ke pakarnya ya Mas. Berarti selain berdampak bagi lingkungan juga berdampak bagi kesehatan ya, si timbal ini memang sangat berbahaya. Makanya kalau cara pengelolaannya tidak tepat, maka akan berbahaya juga bagi kesehatan dan lingkungan sekitar gitu sih. Sebenarnya nih kita masih pengen ngobrol-ngobrol banyak nih sama Mbak Nisa, karena tentunya menambah pengalaman sekali, tapi sayangnya ini teman-teman, kita itu sangat terbatas dengan waktu. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung silakan hubungi Kak Nisa ataupun bisa lewat saya gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di podcast kereta selanjutnya. Dadah. Halo teman-teman, aku Putra dari Forum Genre Kabupaten Tegal bersama dengan aku Lydia dan aku Wulan. Kami dari Fasa Kabupaten Tegal. Teman-teman, balik lagi di podcast Voice to Inspire. Kali ini kita mau ngebahas tentang bahaya dan pencegahan timbal bersama dengan Lydia dan Wulan. Oke, mungkin beberapa teman-teman juga masih bingung ya terkait dengan timbal, dan aku secara pribadi juga masih kurang paham nih terkait dengan timbal. Maka dari itu kita langsung aja nih tanya-tanya dari Wulan dan Lydia. Nah, Lydia, timbal itu apa sih? Jadi timbal itu logam yang berbahaya yang bersifat mudah terakumulasi dan dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi manusia. Oke, kalau dari Wulan sendiri gimana? Mungkin aku bakal ngasih sedikit ya tambahan terkait penjelasan Lydia tadi. Aku bakal ngejelasin terkait paparannya. Nah, paparannya itu bisa melalui udara yang kita hirup, kemudian makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Selain itu juga bisa melalui kontak kulit. Oke, berarti timbal ini benar-benar berhubungan banget ya sama lingkungan kita ya. Nah, aku mau tanya nih ke kalian. Timbal itu berarti termasuk ke limbah apa bukan? Iya, termasuk. Termasuk ya? Iya. Setahu aku, limbah itu kan punya dampak negatif ya buat lingkungan dan masyarakat. Kalau dari Lydia dan Wulan, dampak timbal bagi kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Oke, dampaknya misalnya nih dapat menurunkan IQ. Menurunkan IQ. Ya, masalah pendengaran, gangguan pernafasan, dan berbagai macam penyakit lainnya. Dan yang lebih parahnya lagi nih, dapat menyebabkan kematian. Kematian ya, berarti benar-benar bahaya banget gak sih timbal?
Nah, kalau di Indonesia sendiri beberapa lingkungannya itu udah tercemar sama timbal, iya nggak sih? Iya. Iya. Nggak usah jauh-jauh deh ya. Kayak di Kabupaten Tegal sendiri juga ada loh. Ada berarti ada daerah yang udah terkontaminasi timbal. Ada. Di mana itu? Itu ada di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwarna. Nah, Kak Putra sendiri udah pernah belum nih main-main ke sana? Kalau aku sih belum ya. Mungkin next time kalian harus ngajak aku sih ke sana sih. Boleh. Oke, aku mau tanya-tanya nih. Di desa tersebut, kondisi lingkungannya itu seperti apa sih? Jadi gini Putra, di sana itu ada tumpukan timbal limbah setinggi 3 meter. 3 meter, berarti tinggi ya? Tinggi. Maka dari itu banyak warga Pesarean yang terkena dari dampak limbah timbal tersebut. Salah satunya gangguan pernafasan. Oke, gangguan pernafasan. Nah, kalau misalkan aku tanya, ada anak atau orang yang terkontaminasi sama timbal, itu pengobatan apa sih yang bisa kita lakuin? Mungkin kalau pengobatan itu nggak bisa ya dari kita sendiri, harus melalui medis atau ahlinya. Betul banget. Berarti harus benar-benar tenaga profesional ya. Iya, benar. Oke, kalau ada pengobatan pasti ada istilah juga pencegahan. Ya nggak sih? Ada peribahasa apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, aku mau tanya ke Wulan. Nah, kalau dari Wulan sendiri, pencegahan apa sih yang bisa kita lakuin yang benar-benar sederhana aja deh buat kita? Oke, pencegahan yang paling sederhana, paling simpel dan bisa kita lakuin sehari-hari dan buat teman-teman di rumah itu ada namanya CPTS. Apa itu CPTS? CPTS itu cuci tangan pakai sabun. Jadi teman-teman di rumah bisa cuci tangan menggunakan sabun. Dan nggak boleh asal cuci tangan aja ya, harus pakai sabun supaya lebih efektif. Oke, berarti harus benar-benar pakai sabun ya. Oke, aku menarik kesimpulan dari Lydia dan Wulan bahwa timbal ini benar-benar bahaya banget teman-teman. Maka dari itu kita harus mencegah sejak dini ya. Oke. Nah, terakhir nih closing statement dari Lydia dan Wulan yang mau disampaikan itu apa aja? Kalau dari aku mau berpesan buat atau mengingatkan teman-teman agar selalu menjaga diri dimanapun mau ataupun tempat itu bersih, karena tempat bersih itu belum tentu terbebas dari kotoran. Oke, kalau dari Wulan gimana? Mungkin aku bakal mengajak teman-teman ya untuk membiasakan CPTS, cuci tangan pakai sabun. Pakai sabun. Oke, teman-teman, mungkin kita udah banyak banget ya perbincangannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima baik dari teman-teman. Sekian dari kami, aku Putra, aku Lydia, dan aku Wulan. Terima kasih.